Hai sobat, gue Angel Story. Kali ini gue mau membahas kasus kecelakaan yang baru-baru ini terjadi yang dialami oleh Vanessa Angel dan suaminya. Turut berduka cita sedalamnya bagi keluarga dan relasi korban. Mengapa gue membuat konten ini? Karena banyak yang beranggapan sebagaimana banyak yang membahas si sopir yang bernama TB, gue sebut saja begitu ya. Dia dikatakan main handphone pada saat kejadian itu. Apa benar demikian? Gue sudah membuat beberapa poin-poin tertentu yang ada di sini. Jadi, yuk kita simak karena gue buat ini semalaman suntuk sampai gue ngantuk, Bo. Nah, ini ya kita lihat dulu. Ada orang yang kebetulan screen recording kejadian ini. Dia di KM 555 ya. Ya, oke, kita buat perhitungannya deh. Sebenarnya berapa kecepatan mobil Pajero Sport itu tahun 2018 ya? Mobil itu berhenti di KM 673 plus 300A pada pukul 12.36. Dia menabrak pembatas kiri dan berhenti di 672 di lajur cepat. Jadi di lajur sebelah kanannya, lajur 1 ya. Speedometer yang ditunjukkan pada saat dia ngebut itu ada di 200 km per jam. Ya, taruhlah segitu ya, 180 km per jam. Saat dia upload Instastory itu pukul 11.52. Kok ngantuk ngambil kanan? Kenapa ngambil kanan padahal ngantuk? Kok nggak berhenti? Nanti gue akan bahas. Jarak tempuh dari titik A yaitu di 555 sampai titik B 673. 673 kurang 555 118 km. T1 1152, T2 1236 yang ditemukan selisihnya adalah 44 menit. Kalau di-convert ke jam 0,73 jam. Jadi kecepatan untuk menempuh jarak titik A ke B adalah 118 dibagi 0,73, 161,6 km per jam. Itu kecepatannya kalau dia tidak ada ngerem, kalau dia tidak menambah kecepatan. Tapi jangan lupa ada yang namanya perlambatan. Apa itu perlambatan? Perlambatan ini adalah lawan baliknya dari percepatan. Percepatan itu berarti pertambahan kecepatan dan perlambatan ya berarti pengurangan kecepatan. Di mana di titik B ini kecepatannya anggap saja 0. Kalau di titik B kecepatannya 0 km per jam, di titik A kecepatannya tadi 184 km per jam ya berdasarkan hasil recording ini, screen recording. Maka percepatannya VB minus VA per T yaitu 0 kurang 184 kurang tadi T-nya 0,73 sama dengan 252 km per jam kuadrat. Dia mengalami perlambatan seperti itu. Tapi sebenarnya berapa sih maksimum speed Pajero Sport ini tahun 2018? Yang setelah gue kepo-kepo itu maksimum speednya 230 km per jam. Terus kalau dari perlambatannya segini, berapa ya kecepatan rata-rata yang dari titik A ke titik B itu? Yang namanya menghitung rata-rata, berarti kan kita harus ngumpulin data kecepatan dia dari titik-titik yang ada di antara titik A sampai titik B itu, lalu dibagi berapa jumlah data tersebut. Nah, kita nggak bisa asumsikan, oh ya rata-rata kecepatannya dia dari titik A ke titik B adalah segini, konstan, stabil. Nah, jadi sebenarnya kalau menghitung rata-rata adalah ini ya, gue nggak tahu sih berapa kali dia mengalami perubahan kecepatan di sini. Tetapi kalau menghitung rata-rata, ya berarti setidaknya Pajero Sport ini rata-ratanya 90 km per jam. Kan rata-rata. Cuma ya balik lagi yang namanya data yang gue dapat ini cuma 2, yaitu di titik A dan di titik B. Jadi gue nggak berani asumsikan kalau ini adalah data yang valid. Gue dapat video lain yang dikatakan kalau ada ya pada saat kejadian itu orang ini merekam. Nah ini ya videonya seperti ini. Nah kita cek dulu. Dia terpelanting, terbalik.
sampai habis. Nah, ini driver voice katanya begitu ya. Dia kebetulan dapat nih videonya pada saat kejadian, dia ngerekam. Tapi ya kalau gue entah gimana ya, kok kayak, sedangkan kita lihat keadaan mobilnya Vanessa itu kayak gimana, sampai hancur bagian ini. Oh ya, ini suaminya posisinya ada di bawah mobil, terus ban kiri lepas, hancur gitu. Aduh ya ampun. Kalau dilihat sih sebenarnya airbagnya ini mampu ya bekerja ya, paling dia kena kakinya aja. Tapi yang menjadi kekurangan di kasus ini adalah mereka tidak ada yang pakai seat belt. Jadi pada saat kejadian ini gue mau kasih unjuk dulu nih. Ini posisinya di sini. Kita bisa lihat jalannya agak melengkung. Kalau dibilang si drivernya ini ngantuk, ngelihat posisi jalan begini ya bisa jadi dia memang ngantuk. Apalagi dikatakan tidak ada tanda-tanda pengereman di sekitar lokasi. Gue jadi sepakat dengan kata dokter yang satu ini. Kalian pernah dengar yang namanya microslip nggak? Ada yang bisa kita pelajarin dari kasus almarhum VA dan juga BB kemarin. Sebenarnya aku jamin kamu pasti pernah ngalaminnya, cuman kamu nggak ngeh kalau itu microslip. Microslip ini episode singkat tidur bisa berlangsung dari 1 sampai 30 detik. Dan parahnya dari microslip ini, seringkali orang itu nggak sadar kalau dia itu baru aja ngantuk atau bahkan tidur. Dan microslip ini bisa terjadi bahkan saat mata kita masih terbuka. Nah, ciri-cirinya apa aja? Pertama, tatapan mata kosong. Kedua, kepala jatuh lalu tersentak. Ketiga, sering berkedip-kedip. Keempat, tiba-tiba tersentak atau hipnik. Kelima, lupa ingatan 1 menit terakhir. Dan cara penanganannya cuma satu, yaitu tidur selama kurang lebih 20 menit. Karena sometimes kalau otaknya udah capek nih, mau minum minuman energi, kopi, itu pun kadang nggak ngaruh. Semoga bermanfaat. Gue sendiri pernah mengalami yang namanya microslip pada saat gue lagi nyetir. Dan kejadiannya pada saat itu gue lagi ada di lajur cepat. Itu kejadiannya benar-benar tiba-tiba merasa lelah, tiba-tiba merasa ngantuk yang sangat-sangat tidak bisa ditahan. Hingga akhirnya gue mau mencoba menepi, mau mencoba berhenti di sebelah kiri, tapi sudah keburu tidur. Kalau gue bilang sih itu kejadiannya sangat cepat ya, kira-kira sekitar 1 detik. Dan gue terbangun tidak sampai 5 detik kemudian. Gue langsung bangun ya paling 3 detik karena gue ternyata masih ada di lajur 1. Jadi gue belum membelokkan setir. Kemungkinan sih alam bawah sadar gue sendiri yang berontak, yang teriak-teriak ngebangunin diri gue, jadi sehingga gue selamat. Microslip memang sangat berbahaya, dimana kelelahan otak yang tiba-tiba terjadi. Apalagi pada saat kejadian itu di malam sebelumnya gue memang begadang sampai jam 2, terus gue bangun terlalu pagi, kira-kira sekitar jam 6 apa jam 7 ya. Terus gue langsung melakukan aktivitas, sebenarnya itu kegiatan sehari-harinya gue, tetapi karena setiap hari seperti itu, ada kondisi di mana satu hari gue sangat-sangat diforsir, sehingga gue mengalami namanya microslip. Jadi kalau misalnya mau jalan jauh, sebaiknya memang harus benar-benar istirahat, dan setiap 4 jam, mending tidur aja deh. Oh ya, tadi belum selesai ya gue ngebahas tentang mobil yang tadi terpelanting, terbalik gitu ya, tapi gue agak kurang yakin kalau itu adalah video yang benar. Ya namanya mobil bisa sampai terpelanting begitu, berarti setidaknya di depan dia ada penghalang, ya entah gundukan, entah apa itu. Jadi dia bisa, ini penghalangnya, jadi dia pada saat mobil maju, cut, nah dia akan terpelanting. Jadi anggap aja begini, ini ada penghalang. Nah pada saat mobil ini dengan kencang, ya dia bisa. Tapi kalau di depannya tidak ada penghalang, apalagi kan di situ dikatakan kecelakaan tunggal ya, di sini pembatas jalan, dia akan mengalami seperti ini nih. Nah kondisinya kan begini, kita maju dulu deh dari titiknya. Nah ini nih di sini kejadiannya. Ini kejadiannya di KM 673. Dia kena ini, pembatas ini. Dia kena panjang jembatan 460.
Dia akan jalan, ini jalan, dia akan di sini, dia kena. Nah, pada saat dia membentur pinggir, dia akan mengalami yang namanya mobilnya posisinya berputar sampai berputar kira-kira 1 kali, dan karena ada namanya momen inersia, kalian tahu kan namanya momen inersia, itu ada namanya penambahan tenaga sehingga pintu yang di sebelah kiri mobil ini terbuka. Yang di sebelah kiri itu adalah Bibi dan Vanessa. Karena mereka tidak pakai seat belt, mereka keluar dari mobil. Vanessa bisa sampai keluar dari mobil karena pada saat itu airbag sudah kebuka. Jadi pada saat airbag kebuka, Gala matanya memar di sini karena dia kena bangku dari depan. Jadi bangkunya depan ini airbagnya menekan bangku, dan Gala mata kirinya kena. Sedangkan Vanessa terlempar keluar, begitu juga dengan Bibi. Tapi Bibi punya refleks, dia menggapai airbag atau entah apa yang di sekitarnya. Tapi saking kuatnya gaya lontar ini, pegangan Bibi itu ya masih kurang kuat. Jadi dia pun ditemukan di bawah mobil, dan Vanessa kira-kira ada 5-7 meter dari posisi mobil itu. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan di sini agar aman dalam berkendara. Selalu pakai seat belt dimanapun kalian duduk. Oh ya, terus juga tentang video tadi gue juga masih meragukan itu keasliannya, karena juga ya kalau dilihat dari mana sih posisi dia merekam. Ternyata pada kejadian itu ada namanya percabangan. Nah, ini dia percabangan. Dia setidaknya ada posisinya di sini. Nah, posisi dia setidaknya ada di sini. Dia ngerekam di sini. Jadi ini bukan video yang benar. Gue sempat sih semalam ya kepikiran tentang Vanessa, kenapa bisa dia terlontar sampai sekian jauh. Awalnya gue berpikir karena pada saat itu Vanessa kondisinya lagi tidur, dia sudah siap headrest di lehernya, dan Gala ada di sebelahnya. Dan pada saat kejadian itu Vanessa berusaha melindungi Gala, namun dia berusaha posisinya begini untuk melindungi Gala, namun tidak bisa. Dia sudah keburu terlontar karena posisinya juga begini. Ada yang beranggapan kalau video yang diupload TB itu sebelumnya adalah hoax, itu adalah video hasil comotan. Tetapi kalau kita ngelihat lagi di titik 555 sampai ke titik 673 itu kan beda selang 44 menit. Yang jelas si TB tidak akan main handphone selama 44 menit itu. Dan bisa jadi pada saat di titik kecelakaan itu dia memang mengalami microslip. Aku harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini, dan mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau kamu punya unek-unek atau ada opini lain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.